Tanggal 29 Juli 1966 pagi mungkin akan dikira keluarga Gubernur Bali pertama, Anak Agung Bagus Teja sebagai hari biasa. Namun peristiwa yang tak disangka dimulai saat mobil Jeep Nissan Patrol berhenti di depan rumah Teja di Kompleks Senayan nomor 261262, Jakarta, sekitar pukul 9 WIB pagi. 3 orang pria berseragam tentara kemudian turun, sedangkan satu lagi menunggu di dalam mobil. Mereka lalu berjalan menuju rumah Teja. Satu orang sebagai komandan bersenjata pistol, sementara 2 anggotanya memegang laras panjang. Dalam buku Kisah Penculikan Gubernur Bali, Suteja 1966 yang ditulis oleh wartawan senior harian Sinar Harapan, Aju. Kemana, Mbok? Komandan berpangkat Sersan 1 itu kemudian bertanya, "Apakah Bapak ada di rumah?" "Bapak ada," jawab Anak Agung, istri Ngurah Sanitri, istri Suteja yang menerima mereka. Tak lama kemudian Suteja keluar. "Ada apa?" jawab Suteja. 3 tentara itu spontan memberi hormat layaknya kepada seorang pejabat negara selevel gubernur. Penjemput yang berpangkat Sersan 1 menjawab, "Bapak Gubernur diminta datang oleh Kapten Teddy di Jalan Perwira, Medan Merdeka," ujar mereka. Tempat yang dimaksud adalah markas staf komandan Garnizon Medan Merdeka, Jakarta. Karena tamu yang datang bertutur kata sopan, Suteja yang ketika itu berusia 43 tahun sama sekali tidak menaruh curiga. Dia menyatakan bersedia dan segera mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi. Sebelum naik mobil, Suteja tak lupa pamit dengan istrinya. Sebelum mobil jemputan meninggalkan rumah, Sanitri mencatat plat nomor mobil yang membawa suaminya, tapi dia lupa menanyakan surat tugas penjemputan suaminya. Sanitri tidak menaruh curiga sama sekali, meskipun tahun ini adalah tahun di mana pemerintah sedang getol membasmi PKI. Sebab Sanitri sangat percaya diri bahwa mereka tidak pernah merasa berurusan dengan PKI. Di dalam mobil, Suteja yang berkemeja dengan panjang biru muda dipadu dengan celana panjang kaki dan sepatu hitam duduk di kursi tengah. Sementara 3 pria dengan berseragam tentara duduk di kursi paling belakang. Suteja diangkat menjadi Gubernur Bali pada 1959. Dia ditugaskan di Jakarta sejak 1 Desember 1965 karena dipanggil oleh Presiden Soekarno berdasarkan SK nomor 380/1965. Dia berkantor di Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Agung. Malam harinya, Suteja tak kunjung pulang dan tidak ada kabar. Keluarganya mulai curiga. Pukul 23 malam, Sanitri ditemani staf Kementerian Pertanian MAE Suteja membuat laporan ke kantor polisi. Markas Staf Komando Garnizon Medan Merdeka justru mengaku tidak pernah menjadwalkan berkoordinasi dengan Suteja. Nama Kapten Teddy yang disebut tim penjemput Suteja juga tidak dikenal di Markas Staf Komando Garnizon Medan Merdeka. Nomor jeep militer yang dipakai penjemput juga tidak tercatat di Garnizon. Sanitri juga melapor kepada Presiden Soekarno yang sudah berstatus tahanan rumah terhitung 3 Oktober 1965 oleh Panglima Angkatan Darat Lejen TNI Soeharto di Istana Negara Bogor. Namun Presiden Soekarno mengaku tidak pernah memanggil Suteja. Kementerian Dalam Negeri dan kantor DPA memberi jawaban yang sama. Upaya mencari kejelasan nasib Suteja akhirnya mulai dilakukan putra sulungnya, Anak Agung Gede Agung Beni Suteja. Saat penculikan, Beni sedang mengikuti operasi Trikora di Irian Jaya. Setelah tahun 1970, Beni dimutasi dari Irian Jaya ke Jakarta. Kesempatan itu dia gunakan untuk menggali informasi lebih banyak terkait keberadaan ayahnya. Tapi jawaban Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat dan Kepala Screening Nasional Gatot Subroto selalu tidak memuaskan. Akhirnya tahun 1970, Sunitri, istri Gubernur Suteja, memutuskan pulang ke Puri Agung Negara Jembrana di Bali. Tapi situasi sudah sangat berubah. Sebagian besar bangunan Puri Agung Negara Jembrana dalam keadaan berantakan. Puri Agung Negara Jembrana menjadi salah satu sasaran amuk massa anti Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dimotori Inyoman Mantik dan Sri Wedastra Sujasa. Periodenya sekitar 1965 sampai 1966. Muncul stigma Suteja adalah target operasi pemberantasan anggota PKI, meskipun sampai saat ini tidak pernah terbukti kebenarannya. Keluarga besar di Puri Negara Jembrana dari Kabupaten Jembrana, Bali menyebut Anak Agung Bagus Teja meninggal dunia sebagai korban konspirasi penculikan politik. Selama 3 dasawarsa, Puri Agung Negara Jembrana terpaksa menanggung stigma terlibat gerakan PKI. Tudingan itu kemudian dianulir oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Sudomo yang menyatakan tidak ada bukti Gubernur Bali terlibat PKI.
Meski tuduhan itu telah dibantah pemerintah, hak ahli waris Suteja sebagai pejabat negara diabaikan oleh pemerintah. Upaya pihak keluarga mengirim surat dari Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertanyakan hak gaji hingga pensiun tidak membuahkan hasil. Sampai saat ini masih belum ada titik terang tentang keberadaan Suteja. Apa yang dialami Suteja masih misterius. Pihak keluarga dan seluruh rakyat Indonesia masih bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Suteja kala itu? Apa yang dilakukan keempat tentara gaduhan itu terhadap Suteja? Dan apa sebenarnya kesalahan Suteja sampai harus dilenyapkan begitu saja? Banyak cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Salah satunya, Suteja dianggap sebagai simpatisan PKI sebab Suteja dekat dengan Soekarno yang di masa itu kalem dengan PKI. Meskipun tuduhan terhadap Suteja akhirnya dibuktikan tidak benar pada surat keterangan nomor 351/1989. Cerita lainnya menyebutkan pelenyapan Suteja ada hubungannya dengan pengangkatan dirinya menjadi Gubernur Bali oleh Soekarno. Ada pihak yang tidak suka Suteja dipilih sebagai Gubernur Bali. Dugaan itu mengerucut kepada Inyoman Mantik dan Sri Wedastra Sujasa, di mana mereka adalah aktivis anti PKI yang sangat bersemangat waktu itu. Semoga kebenaran tentang Suteja segera terungkap. Tenang, kami tidak membuat narasi berdasarkan isi otak kami sendiri. Jadi kami akan cantumkan link di mana sumber-sumber kami dapatkan. Sampai jumpa di konten selanjutnya di Netizen Baca Berita.